Terjemah Tafsir Al-Marogi Jilid 2 halaman 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang sabar di sisi Allah. Mereka akan mendapatkan ampunan. Mereka juga akan mendapatkan rahmat dari Allah berupa ketenangan hati ketika tertimpa musibah. Dan rahmat Allah itulah yang dijadikan objek iri hati oleh kaum kafir lantaran hanya kaum mukmininlah yang mempunyainya. Kaum kafir tidak bisa menikmati rahmat ini jika mereka tertimpa musibah. Dunia yang lebar ini terasa sempit, sampai-sampai apabila mereka menemui jalan buntu, jalan yang diambil adalah membunuh diri sendiri hingga terlepas dari penderitaan yang mengungkungnya. Wa ulaika humul muhtadun. Ke jalan yang hak dan benar, yang karenanya mereka memasrahkan diri terhadap ketentuan ilahi. Sedikit pun mereka tidak akan merasa kaget di dalam hati. Mereka merasa bahagia karena mendapatkan kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat karena kebersihan jiwa yang dihiasi dengan akhlak mulia, di samping amal-amal soleh. Surah Al-Baqarah ayat ke-158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Artinya, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan sesuatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan, lagi Maha mengetahui. Pengertian secara umum. Di dalam ayat yang telah lalu, Allah menjelaskan masalah pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah dengan tujuan membulatkan hati kaum muslimin ke kiblat yang baru ini di dalam rangka membersihkan Baitullah dari penyembahan berhala. Perbuatan syirik dan segala dosa yang dilakukan di dalamnya. Di dalam firman Allah yang berbunyi, wali utimma ni'mati alaikum, adalah merupakan berita gembira bagi kaum muslimin atas kemenangannya yang dapat menguasai Baitullah dari kekuasaan kaum musyrik. Allah juga memberikan petunjuk kepada mereka berbagai sarana yang harus dipakai untuk mencapai kemenangan dan tujuan-tujuan agama lainnya.
yakni menegakkan prinsip sabar dan mendirikan sholat. Hal ini karena sebelumnya Allah telah menjelaskan bahwa di dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut tentu akan berhadapan dengan berbagai musibah dan kejadian sebagai ujian. Pada ayat yang sekarang dibahas, Allah mempertegas kembali dengan berita gembira dan menyempurnakan berbagai nikmat-Nya dengan memberi mereka kekuasaan atas Baitullah, sehingga ibadah dapat dilakukan sebaik mungkin, terutama ibadah haji. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya tentang masalah Safa dan Marwah. Yang keduanya merupakan satu ibadah yang dulu dilakukan Nabi Ibrahim. Amalan tersebut oleh Nabi Muhammad SAW dihidupkan kembali dan Baitullah dijadikan sebagai kiblat ketika mendirikan sholat.